Assalamualaikum ya guys, berjumpa kembali dengan saya Mbah Tirto. Saya doakan untuk para sobat dan hadirin semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Sebelum membahas tentang mata batin, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, sehingga kalian bisa mendapatkan pemberitahuan konten-konten terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja mulai bahasan tentang mata batin berdasarkan pengalaman dan penglihatan saya. Mata batin adalah sebuah penglihatan rasa. Di dalamnya rasa itu yang benar-benar halus sekali, seperti sutra yang bisa mengendalikan segala rasa apapun dan memilahnya menjadi sebuah kebenaran dari hati yang murni. Satu kesatuan antara mata ketiga, mata batin dan mata hati. Hilang satu bagian atau dua bagian atau semuanya, tentulah tidak akan ada kesatuan yang sempurna, karena gabungan ketiganya akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang bisa membuka segala tabir hijab yang ada dalam diri. Tentunya ya guys, semuanya itu terjadi atas seizin dan kehendak Sang Maha Pencipta Allah. Di bahasan mata batin ini biasanya akan ada banyak sekali rasa sakit, penderitaan yang akan dilalui dalam hidup seseorang. Semakin berat itu akan membuat orang itu makin baik, makin matang, makin dewasa perilakunya, perbuatannya makin baik juga adab budi dan akhlaknya. Jika orang itu bisa sadar dalam kesadarannya sendiri, menjaganya, segala lakunya, segala inderanya, perubahan itulah yang membuat hatinya semakin terang. Tentunya yang di dalamnya akan lebih semakin bersinar jernih batinnya. Tapi tak semua orang bisa melalui proses-proses itu ya guys dengan mudahnya. Bahkan kadang proses-proses itu membuat mereka semakin rapuh, sangat sulit sekali, bahkan putus asa. Sebuah anugerah mata ketiga atau mata akna yang terbuka dalam diri seseorang akan selalu menjadikan cahayanya di dalam cahaya itu sendiri, dan akan selalu memiliki segala kebijaksanaan yang menjadikan tanggung jawab yang sangatlah besar dalam diri untuk menggunakannya di jalan kebaikan. Pikiran itu terletak di ujungnya hati. Sesungguhnya pikiran itu merupakan gerbang pembuka diri, menghantarkan segala perasaan kita menuju terarah tepat di dalam lubuk hati yang paling sangatlah terdalam, yang akan menjadi sebuah wadah segala rasa yang nantinya akan diwujudkan dalam cerminan batin melalui sebuah perantara. Kembali ke jati diri itu yang utama. Kembali ke kosongan di mana bermula, di mana semuanya berawal. Ada awal, ada akhir. Harus tahu sejatinya diri, sejatinya hidup, sejatinya manusia dicipta semuanya. Diperlukan itu semua untuk membuka semua hijab-hijab yang tersusun, menutup diri kita sejak kecil, bahkan dewasa, hingga tua nantinya. Lihatlah segala rasa tercipta dari segala bentuk, ribuan, ratusan, puluhan, bahkan satuan pikiran. Keindahan alam ini, menikmati semestaku, menikmati pikiranku, menikmati rinduku, menikmati tujuanku, menikmati rasaku, menikmati hatiku, menikmati batinku, menikmati pujaku, menikmati doaku. Semuanya ada dalam diri ini juga. Apa bedanya? Sama manusianya, bedanya dalam cara menikmatinya. Begitulah cara melatih rasa ya guys. Dalam membuka mata batin, cara yang tepat adalah di dalam tanah ada rongga-rongga udara. Disitulah galihnya kangkung bertempat. Semakin ke dalamnya tanah, ada kandungan yang sangat suci, penuh berbagai cahaya. Cahaya itu ada 4 macam, yang nantinya cahaya itu akan menjadi hanya satu cahaya pusat dari cahaya
cahaya itu sendiri jika kalian benar memilih. Pusat cahaya itu pun melebur dengan jiwa, roh, sukma yang suci sehingga mewujud menjadi cahaya yang serupa sekali dengan pemilik cahaya itu sendiri, bahkan lebih elok rupawan sekali. Sebutlah sesuatu cahaya yang berjiwa dan akan selalu menuntun, memberikan petunjuk-petunjuk sejatinya, sejati yang serupa sekali dengannya. Cahaya berjiwa ini memberikan kelebihan-kelebihan yang sangatlah luar biasa kepada pemiliknya yang serupa sekali dengannya. Dalam hidupnya kang asebut sedulure dewe atau disebut juga guru sejati. Bumi dan makhluk hidup memiliki jiwa masing-masing di dalam diri mereka. Jiwa-jiwa itu saling terkait satu sama lain. Jika satu kait terlepas, tentu akan ada sebuah goncangan yang besar atau kecil, tergantung lepasnya kait itu yang topang menopang satu sama lainnya di dalam ruang-ruang batin itu sendiri yang gumantung di hati. Lalu larilah dalam bayanganmu hingga kamu tak temukan siapapun kecuali dirimu sendiri. Segala permasalahan akan bermuara kembali ke dirimu. Lalu yang kamu harapkan, siapakah yang kamu tunggu? Carilah kunci-kunci yang akan membuka semua ruang-ruang batin itu. Di dalam segala ruangan itu banyaklah laksana segala kitab-kitab langit yang melayang-layang. Janganlah kamu menunggu nafasmu, jemputlah, berlarilah, karena saat ini kamu benar. Temuilah dengan segala kerendahan, segala yang ada dalam diri kamu, dan memintalah, tentu kamu akan ditemui dan diberi oleh Sang Maha Pencipta Allah. Kehidupan ini begitu luar biasa, bermacam-macam penglihatan yang didapat dan dirasakan, terlebih membuka sebuah batin yang teramat khusus. Bicara tentang sebuah cinta tanpa ikatan, tanpa batasan, itulah cinta yang murni, terlepas dari segala keinginan dan nafsu ego, terlepas dari segala hasrat dan rasa ingin memiliki keakuan. Hanya selalu ada kebaikan dan kebaikan, kebenaran terus tumbuh bermekaran begitu indahnya di dalam kebaikan dan kebenaran itu sendiri. Sebuah kebenaran dan kebaikan yang ada dalam kata-kata tentu akan menghujam siapapun yang melihat kebenaran itu dengan kebencian, iri hati, dengki, dan dendam dalam diri mereka. Dan ketika melihat kebenaran, mereka akan selalu melihat kebenaran itu benar-benar salah, dan selalu salah di dalam penglihatan di mata mereka, dan di dalam diri mereka, di dalam hati mereka. Bahkan kebenaran itu hanya untuk menyadarkan mereka dari kesalahan yang mereka lakukan, dan bukan untuk menyalahkan mereka. Jika bisa berkata tentang kebenaran, tentu akan lebih baik diam, karena dalam diam pun akan membuat mereka semakin merajalela dalam perbuatan mereka sendiri dan mempercepat liang kuburnya sendiri. Hitam dan putih akan selalu berdampingan, dan putih pasti akan selalu menang di akhir cerita. Itulah wadah hati yang menampung semua segala pikiran dari semua segala penglihatan. Kemudian disitulah guru sejatilah yang akan membimbing, muncul, membias, laksana sinar cahaya bintang. Jatuh sangatlah terang cahayanya, benderang dalam sekejap netra, nampak jelas ada berada di pantulan cerminnya batin sebagai petunjuk. Selalu berjaga-jagalah dalam lelapnya tidur dan kalutnya ribuan, ratusan, puluhan, satuan pikiran melintas-lintas tanpa henti, tanpa batas dalam kesadaran itu sendiri. Berlatihlah terus membersihkan hati dan menyayangi seluruh alam kehidupan yang ada di bumi,
termasuk semua makhluk di alam semesta jagat raya ini. Kekuatan yang lahir dari pemikiran hingga keseimbangan daya tahan tubuh yang merasuk ke dalam darah harus benar-benar bersih. Menjaga pola konsumsi makan minum dan menghindari segala hal yang tidak baik, sehingga mencapai tingkatan-tingkatan yang baik dalam tingkatan keilmuan apapun akan sangatlah terasa lebih mudah. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, ikhlas lahir batin dalam jiwanya, selalu peduli, penuh kasih sayang pada sesama, siapapun, berbudi luhur pada adab, akhlak, dan perbuatannya. Itulah wujud cerminan meditasi kasunyatan di dalam batin. Inilah saatnya kebangkitan atau kesadaran dalam batin. Bahkan banyak sekali arah yang lurus dimelencengkan, banyak sekali yang ternina-bubukan dalam halusinasinya sendiri. Bahkan banyak sekali yang menina-bubukan orang lain dengan halusinasinya. Padahal dengan membuka batin adalah awal kesadaran manusia kembali ke jati diri mereka sendiri. Jika tidak memiliki dasar yang kuat, hanya akan menjadi yang terbodohkan oleh yang pintar-pintar yang kerjanya hanya minteri orang-orang. Terlalu sayang sekali jika orang lain yang mendaya gunakan diri kalian dalam keinginan mereka, dan bukan diri kalian sendirilah yang mendaya gunakan dalam keinginan kalian sendiri. Bangunlah dari mimpimu, bangunlah dari halusinasimu, bangunlah dari ketidakmampuanmu, bangunlah dari ketidaktahuanmu. Sudah saatnya kalian semuanya bangkit, merombak, mengupgrade diri kalian sendiri, dan jangan mudah sekali terkontaminasi segala hal-hal yang terlalu wow, sedikit-sedikit terlalu gumunan, kagetan dengan segala macam bentuk keilmuan apapun. Kalian sudah memiliki semuanya, segalanya dalam diri kalian. Bongkarlah dan pasanglah semua aplikasi-aplikasi yang sudah tertanam dengan sempurna dalam diri dan diberikan oleh Sang Maha Pencipta Allah. Semuanya itu ada berada di dalam diri kalian sendiri. Percayalah dan ikutilah yang terlihat dan tak terlihat terdengar jelas dalam diri kalian sendiri. Belajarlah untuk selalu mendengarkan suara hati nurani kalian sendiri. Itulah guru sejati yang akan membimbing kalian sendiri, membuka segala hijab atau tabir yang menutupi semua penglihatan gaib kalian. Dan ingatlah selalu, kekuatan besar akan memberikan tanggung jawab yang besar. Berhati-hatilah menggunakan mata batin, akan ada hukum tak terlihat, hukum karma, hukum sebab akibat. Jadi pergunakanlah sebaik mungkin semua keilmuan yang dimiliki dan didapatkan. Salam mata batin. Demikianlah ya guys, penjelasan semuanya tentang memata batin. Moga bermanfaat buat semuanya yang lagi belajar dalam keilmuannya. Dan jangan lupa like dan komennya. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.